Sudah memutuskan fix berpisah dengan Gali itu kapan sih? Ya, memutuskannya itu sebelum Lebaran kemarin. Memang aku juga sempat pada saat itu minta tamu di salah satu acara, dan aku juga sempat bilang ke anak-anak media, tapi mungkin karena pada saat itu ada COVID, terus bulan puasa mau Lebaran, jadi mungkin gaungnya nggak seperti sekarang. Nah kalau sampai saat ini kan udah kurang lebih 3 bulan lebih ya, mau ke 4 bulan nih nanti September. Tapi kita tetap komunikasi, karena Gali juga sesekali nelfon aku pakai telepon dari Polda juga, karena kan memang semenjak COVID kan masih belum boleh jenguk, jadi sesekali dari pihak tahanan juga bisa kasih pinjam, mungkin ya telepon 2-3 menit aja, sekedar nanyain 2-3 minggu sekali, tanya gimana kabarnya gitu sih. Jadi kita hubungannya tetap baik, karena aku bukan tipe orang yang kalau udah bisa musuhan, apalagi cerai juga jadi marah-marahan gitu. Aku bukan tipe orang seperti itu. Jadi aku tetap mendukung dan aku tetap berkomitmen sampai masalah kasus Gali selesai. Bahkan aku juga titip pesan sama Gali harus lebih sukses lagi dibanding Gali yang kemarin sama aku. Yang akhirnya bikin yakin untuk yaudah deh berpisah. Yang akhirnya bikin yakin itu satu, ya gini, ya satu mungkin umur ya. Aku kan memang beda umurku sama Gali 4 tahun ya. Aku lebih tua. Ya dimana tanggung jawabku kan jauh lebih banyak, aku tulang punggung keluarga, terus aku juga punya anak perempuan, terus aku juga ya masih panjang ya karirnya sebagai advokat, aku juga punya usaha juga, terus banyak hal yang aku juga masih punya cita-cita yang jalannya juga masih panjang. Bukan berarti karena aku tinggalin juga jadi aku jahat atau aku nggak sayang, bukan, justru karena aku terlalu sayang dan aku juga nggak mau nyakitin, karena kan kita berpisah ini udah 1 tahun lebih ya, pastinya banyak ya fitnah-fitnahan, terus juga aku juga jadi apa ya, disangkut-sangkutkan lah ya, banyak pihak-pihak yang mencoba untuk ya banyak mengusik kehidupan aku gitu, yang membuat aku juga nggak nyaman. Jadi aku bilang sama Gali kalau jodoh juga nggak akan kemana kok gitu, tapi untuk saat ini mungkin kita berpisah yang lebih baik dulu, karena kan berpisah bukan akhir dari segalanya, tapi bagaimana tetap hubungan kita lebih baik. Kalaupun mungkin nanti ke depan kita jodoh lagi kan bisa menikah lagi seandainya, kalaupun tidak ya menjadi kakak adik pun jauh lebih baik, aku rasa begitu. Jadi nggak menutup kemungkinan akan balik lagi dan nikah Ya, beneran? kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Karena kan kalau kita sayang, kalau aku sih kalau udah sayang, karena kan kita bukan karena orang ketiga nih, hanya keadaan aja sih, hanya keadaan. Terus pada saat itu mungkin ada omongan Gali, mungkin teman-teman media juga tahu ya, yang aku dulu sempet nggak jenguk Gali 3 bulan ya, aku sempat ada omongan Gali yang membuat aku kecewa ya, mungkin salah satunya ya seolah-olah aku nggak perhatian, terus apa yang aku udah capek bantu dia, tapi mungkin ya biasa ya namanya fisikis kan mungkin tekanan ya, pressure-nya juga cukup tinggi, dan pada saat itu juga aku merasa ya udah deh aku coba maafin dan aku coba untuk terusin, tapi ya sudah, akhirnya banyak pertimbangan yang aku kayaknya gue juga harus move on nih gitu, karena aku juga kan nggak bisa berkutat di situ aja gitu. Aku juga masih jadi leader juga, aku juga punya law firm sendiri, terus aku juga masih punya banyak partner yang aku harus manage gitu. Jadi aku ngerasa ya udah deh, langkah yang lebih baik untuk saat ini mungkin kita berpisah dulu. Kemarin kan sempat ke Jogja ketemu ya. sama orang tua, itu ngebahas masalah perpisahan ini juga. Kalau mamaku kan memang sudah tahu ya kalau aku memang sudah berpisah dari awal, dari 3 bulan yang lalu juga udah tahu, karena aku kan tipe orang yang terbuka juga sama keluarga, terus sama mantan suami juga udah tahu gitu. Jadi ya kemarin ke Jogja dalam rangka mamaku ulang tahun. Biasa namanya orang tua kan udah lama nggak ketemu, karena kan Lebaran kemarin aku juga nggak pulang ke Jogja. Terus kemarin biasa ulang tahun minta beliin ini, minta beliin itu. Terus adikku juga kan nilainya juga bagus, kumlot dia. Aku juga senang karena aku kuliahin adik aku gitu kan. Dia juga jadi asisten dosen di kampusnya, nilainya A semua. Jadi ya biasalah ya, quality time dulu sama keluarga gitu. Terus ngeliat rumah juga yang di Malang. Karena kan semenjak COVID agak stres juga, nggak bisa keluar negeri. Biasanya aku jalan-jalan terus, ini nggak bisa, terus keluar kota nggak pernah. Baru semenjak terakhir aku ke Vietnam itu bulan Februari, jadi semenjak Maret aku nggak pernah kemana-mana. Ya udahlah ya, akhirnya keluar negeri nggak bisa, keluar kota pun baru kali kemarin itu. Jadi aku ngerasa wah 10 hari kemarin tuh indah banget, saking indahnya sampai berat badanku naik lagi. Penyandang status janda mungkin jadi ngerasa lebih bebas lagi nggak sih?
Kalau bebas sih sebenarnya gini, kalau menurut aku ya janda atau enggak sih tetap aja namanya Kumala tuh banyak yang ngejar dari dulu gitu kan. Cuman bukan berarti karena sekarang statusnya single juga jadinya kayak wah ini buka lowongan nih gitu, enggak juga sih gitu. Cuman jadi aku terhindar dari fitnah aja sih, karena kan di lingkungan aku banyak orang yang sirik banget ya kan aku ya karena mungkin beritaku selalu viral terus karena kan hubungan aku juga dengan teman-teman media juga baik dan aku juga nggak sejelek apa yang orang omongin ya jadi ya itu dia kalau saat ini kan aku jadi lebih tenang satu kerjaan aku jadi lebih tenang kedua aku bisa memanage apa yang aku bayangkan karena kan kalau dulu kan maunya aku begini maunya Gali begini ya kan banyak bisnis yang kita udah sempet kerja sama bareng tapi akhirnya berantakan gitu kan. Nah kalau kali ini kan aku jadi head leader dengan diriku sendiri gitu. Nah untuk kedepannya, Ya harapannya Kak. oh ya harapannya ya udah Gali semoga bisa sukses lagi dan hasil kasasinya juga bisa mengurangi nanti masa tahanannya dia, jadi sehingga bisa kembali lagi ke entertainment lagi. Oke.